teman-teman di program kita Ngobrol Bareng Sporta. Kali ini kita ada perbincangan yang begitu menarik bareng teman saya ini, perjuangan juga, yaitu Bang Eza. Hai semuanya kawan-kawan, kenalan dulu lah ya. Kenalan dulu lah. Nama saya Eza Agustian, owner dari Nyata Manajemen. Kebetulan, alhamdulillah diajak sama kawan-kawan Sporta untuk bisa ngobrol bareng, kita sharing bareng lah pokoknya ya. Bersharing-sharing. Berbagi lah. Di tengah-tengah pandemi ini kan mungkin kesibukan kita tidak ada. Kita nganggur. Jadi buat kesibukan sendiri. Ya kali aja yang nantinya kalau ada job ya Bang ya. Ya boleh. Ya. Setelah pandemi ini mungkin ya. Iya. Kalau terlalu banyak berkumpul juga pasti tidak baik juga. Iya, ini kita buat ngobrol bareng Sporta ini buat ya ngisi waktu kita juga dan mungkin teman-teman kehabisan konten buat ditonton ya. Kita hadir kali ini dengan ngobrol bareng Sporta juga. Iya. Teman-teman, kita nggak hanya ada di YouTube, kita juga bakal ada di Spotify dan masih banyak lagi, nanti teman-teman bisa cek di YouTube kita ya. Boleh. Mungkin dari Bang Eza juga bakal ada ya nanti Bang ya. Ya nanti mungkin saya sekarang sedang live Instagram. Jadi buat kawan-kawan yang nonton dari live Instagram saya, ini kita pokoknya intinya ngobrol lah ya, ngobrol sharing tentang pengalaman-pengalaman dan bagaimana kita menghadapi suasana di tengah-tengah pandemi ini. Jadi teman-teman yang mau tanya juga boleh ya, langsung aja ditanya mungkin di Instagram Bang Eza Ya, juga boleh. bisa. Di Instagram yang kita di Sporta Boleh. juga bisa. Langsung tanya aja, jangan malu, baik wedding, event sport, dan apa aja, musik, apa semua kita. Karena kebetulan juga kita menguasai Bang, kebetulan ya, kita semua bidang. Insya Allah bisa. Bisa ya. Bisa terjawab lah. Mungkin ada plan-plan yang baru, mungkin kita bisa share di sini. Oke, kita langsung aja Bang. Iya siap. Kacau ya Bang, saat ini gitu ya. Iya, kalau dibilang kacau sih, untuk makin kesininya sih, saya rasa kita udah mulai beradaptasi lah. Mulai belajar ya Bang ya. Belajar beradaptasi, mulai sedikit-sedikit memutar otak kita bagaimana untuk bisnis kita ini tetap survive di tengah pandemi ini. Pokoknya di awal-awal sih chaos sekali kan. Kita bahkan nggak bisa berpikir jernih pada waktu itu ya. Wah ini pada mungkin yang seharusnya ya kalau di jadwal kita ini 2020 ini kan tanggalnya bagus nih Bang ya. Tahun bagus kata orang nih kan. Iya betul. Bagus. Dan banyak orang yang bikin marketing plan buat event itu juga banjir sebenarnya di awal tahun pada waktu itu Bang ya. Iya benar. Dan tiba-tiba kita mulai downnya di bulan kalau untuk kontainer sendiri kita itu mulai downnya tuh di awal Maret, mungkin di pertengahan Maret. Kayak contohnya kan ada event kita berdua yang kulminasi. Wah, padahal kulminasi itu udah benar-benar kita rancang ya untuk kulminasi matahari. Kebetulan kalau Sporta ngurus yang di Tugu Katulistiwanya dan di beberapa tempat, kalau dari Nyatanya sendiri kami ngurus untuk konser musiknya. Nah, kan itu kan ketika itu ditunda, kita berpikir mungkin ditundanya nanti pada saat September kan, karena ada kulminasi matahari kan. Nah, sedikit info tuh Bang ya, teman-teman, kalau kulminasi itu nggak hanya di 1 bulan aja Bang. Kita ada 2 sebenarnya. Sebulannya setahunnya 2 kali di Maret dan juga September. Nah, kita kira kan mungkin di September, mungkin ketika kita nanya kawan-kawan dari dinas juga bilang mungkin dananya akan di-sweep buat September. Kita akan larikan ke situ. Nanti kita buat yang lebih besar maksudnya, karena lebih menarik karena 2 dana jadinya kan. 2 dana dalam 1 acara. Jadi mungkin jadi lebih besar. Oke, kita kan pasti bersemangat juga kan. Besar gitu. Jadi kita kan pasti kan sambil nunggu itu kita ngerjakan hal lain. Tapi setelah dilihat lagi dengan terjadinya sekarang, kita udah mau masuk Mei. Dan banyak sekali kita baca-baca teori dan juga beberapa artikel, sepertinya akan cukup sulit juga itu terrealisasi sampai September sih. Iya, karena menurut kita walaupun misalnya corona itu pun selesai, kita tidak menutup kemungkinan masih belum bisa mengumpulkan massa ya pada waktu itu. Mungkin kalau yang saya percayai ini akan dari Maret nanti itu kita akan mencapai puncaknya nih di bulan ini mungkin, dan dari bulan ini kalau yang saya percaya sih
mungkin kita akan selesai itu di 18 bulan ke depan nih. 18 bulan ke depan. Masih lama Bang ya. Masih lama. Nah, makanya kalau untuk Nyata sendiri kami udah mulai tutup buku nih. Kami udah beranggapan tahun 2020 udah lewat nih. Jadi persiapan lah Bang buat 2 tahun di depan. Tahun 2020 lebih baik IO-nya kita tutup buku dulu, kita beranggapan tahun 2020 udah selesai, kita coba masuk ambil buka buku baru di tahun 2021, tapi dia bukan pesimis. Nah, kita menutup buku untuk event organizer yang di lapangan, tapi kita coba hal-hal baru kita pindahkan dari misalnya media konvensional ke media online yang lagi kita sambil menunggu lihat kondisi dulu lah tidak menutup kemungkinan bakal bisa buka lagi di tahun ini kalau lebih misalnya lebih cepat sih lebih bagus, tapi kita kan melihat kemungkinan terburuk lah. Lebih cepat lah Bang. Soalnya ini bukan pastinya kita masing-masing semelini sangat susah, tapi kalau saya pribadi sih mempercayai kenapa 18 bulan, karena walaupun vaksinnya udah ditemukan sekarang pasti perlu dicoba di manusia. Iya, pakai Paramec campur. Paramec campur Fanta. Mabok udah tuh. Karena kalau dicoba di manusia, habis itu untuk untuk distribusinya juga tidak sebentar, karena di seluruh dunia kan. Ini bukan hanya terjadi di kota kita, bukan hanya dijadiin kali kita, tapi di seluruh dunia, pandemi di seluruh dunia. Nah, itu untuk mendistribusikan seluruh dunia pasti perlu waktu. Dan misalnya sampai sekarang belum ketemu vaksinnya. Kalau menurut saya pribadi sih, dari apa yang saya baca dan saya lihat, kalau belum ketemu vaksinnya, itu otomatis kita harus menunggu 70 sampai 80% orang di dunia kena. Nah, kalau itu udah kena, baru dicari tuh ngapa 20-30% ini tidak kena. Kita cari imunnya. Bawa diteliti dan sebagainya. Nah, untuk menunggu 60 sampai 70% orang kena kan cukup butuh waktu yang lama kan. Itunya, Mbak, bahwa semuanya kita sakit, apalagi kita yang berbisnis dari mengumpulkan massa kan. Karena secara tak langsung bisnis kita event organizer dapat uangnya dari pengumpulan massa. Harus ada mengumpulkan massa ramai, ada sebuah acara dan sebagainya, itu pasti pertanggungjawaban juga kita besar juga Bang. Iya, terdampak, apalagi untuk kita yang mungkin mengelola sebuah usaha. Ada beberapa tim kita, kalau kayak sekarang kan ada beberapa tim saya yang akan lebaran, ini pasti pusing nih kepala kita nih. Tuh perlu THR dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita pikirkan sih. Apalagi banyak yang teman-teman kita di luar dari event nih, banyak yang mungkin mulai di PHK bertahap, itu yang cukup disayangkan ya Bang. Cukup disayangkan sih. Jadi kalau saya pribadi sih, emang pilihan mem-PHK-kan orang itu maksud saya mungkin udah berapa kali kajian dari beberapa perusahaan yang mem-PHK karyawannya, ini harus dilakukan. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya tuh bisnis itu tuh manusianya bisnis harus saling mengerti lah. Ya, saling mengerti. Percuma bisnisnya ada tapi manusianya nggak ada, itu nggak jalan juga kan. Jadi gini lah Bang, intinya gini, berarti karyawan itu pun harus bisa ngerti kondisi ownernya tersendiri ya Bang, dari pemasukannya seperti apa, dan kita pun sebagai manusia tidak bisa memaksa kehendak seseorang ya Bang. Ya, karena itu yang perlu dipahami sih. Karena ini kan bahkan saya yakin orang yang ahli matematika sekali, orang yang terpintar di dunia sekali, tidak pernah menyangka ini akan terjadi nih di masa sekarang nih kan. Terakhir kita di dunia ini kena pandemi seperti ini kan 1918 di Spanish flu Spanyol. Nah, pada saat itu setelah itu bahkan orang tua kita belum pernah mengalami hal-hal seperti ini. Bahkan orang yang paling lama hidup di dunia belum pernah menghadapi kondisi seperti ini. Nah, jadi paling kalau untuk kita pebisnis sih dan tim kita lebih baik sih diobrolkan dulu. Nah, mungkin enggak, kalau saya pribadi lebih baik kalau Pak kawan-kawan pengusaha ngomong ke karyawannya gimana nih, masih mau fake sama-sama ya, tapi titik terangnya gimana? Lebih sharing. Solusinya lebih sharing sih. Kita kalau misalnya tidak mau di PHK ya mungkin dirumahkan, atau gajinya mungkin kata orang di setengahin. Iya, gitu betul. Ya. Begitu juga dengan THR, mungkin belum bisa ngasih THR penuh seperti tahun-tahun sebelumnya. Misalnya saya mungkin
kita kasih dulu segini, tapi nanti ketika membaik kita penuhkan. Jadi dicicil lah gitu. Lebih ini sih Bang, berarti harus masing-masing harus saling terbuka berarti Bang ya. Iya. Harus pegawai harus tahu kondisi keuangan bosnya seperti apa saat ini, dan pegawai juga harus bisa, kalau memang mau full ya pegawai tetap harus berusaha dong Bang ya. Iya, betul. Caranya lu harus kasih solusi juga, betul. Hanya disalahin di satu pihak aja gitu Bang ya. Betul. Saya juga kita kan banyak gitu Bang. Ini gue nggak mau tahu, yang penting kan kita kerja nih, udah kerja gini, bos ya tanggung jawab dong kayak gini. Dan menurut saya ya owner juga perlu pertanggungjawaban dari ya kalian udah dikasih kepercayaan buat jalanin ini, ya kalian juga harus bertanggung jawab juga dong. Saya setuju. Gitu. Harus saling melengkapi sih. Kadang biasanya karyawannya yang ngotot nih. Kadang juga biasanya karyawannya udah ngerti nih. Kawannya udah ngerti. Biasanya para owner nih yang tetap bersikeras dengan egonya, aku nih owner. Aku harus kelihatan kuat di depan para karyawan aku. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, benar. Nggak bisa. Harus diobrolkan yang sejujur-jujurnya, karena kita, kalau saya pribadi sih, kalau owner dan para karyawan tuh harus sudah jadi satu tim. Iya. Ngobrol gimana visinya untuk perusahaan ini, karena kita sama-sama hidup dari perusahaan yang kita kelola dan kita jalani sama-sama nih. Apalagi kalau kayak kita ya Bang di bidang event nih Bang. Kan kita kan kalau di event kan dalam suatu tim itu kan nggak terlalu ramai Bang ya. Di tim inti itu kan paling ya cuma 10 atau 6 orang yang bekerja ya. Mungkin itu lebih gampang mungkin dipahami dan bisa ini. Kayak kemarin tuh Bang, pengalaman kita pas kita jalan yang kulminasi itu ya. Padahal saya sendiri, saya udah sign kontrak malah untuk beberapa tim saya yang bekerja di lapangan nanti. Tiba-tiba dapat force dari pemerintah buat diberhentikan, ya memang shock sih kita. Dari segi mental sih, dari kita pihak owner sih sebenarnya kita udah siap dari beberapa hari waktu itu ya Bang ya. Mungkin dari teman-teman kita mungkin yang sedikit mungkin terkejut, mungkin ya pada waktu itu mungkin hari itu juga dia udah dapat ya money-nya lah atau hasil dari kerjanya. Tapi ya mau gimana, mungkin kalau kita kayak dari ini yang perlu teman-teman ketahui, tidak semua event itu kita dapat fresh money langsung. Iya, betul. Yang perlu teman-teman, kan kebanyakan orang luar banyak ngejudge kita kayak gini Bang. Oh ini kerja event nih banyak duitnya nih. Ini sponsorship, banyak sponsor kayak gini nih pasti banyak nih duit. Ya mungkin Abang bisa jelasin Bang. Kalau saya nih capek Bang. Nah kalau dari saya pribadi sih, karena kalau di Nyata sendiri itu kita ada beberapa divisi selain event organizer, kami juga punya wedding organizer, kami juga punya media creative service. Nah, dalam kondisi corona ini mau nggak mau kami juga harus membuka beberapa divisi untuk menunjang perusahaan berjalan dan juga pastinya karyawan. Nah, kalau untuk masalah pertanyaan anak event nyaman nih, uangnya dapat nih. Nah, ini sih kita logika sedikit, ketika orang ngasih duit tuh nggak mungkin nggak ada feedback. Nggak ada feedbacknya. Nah misalnya kita disuruh kerja nih, dikasih duit harus dikerjakan kan. Atau kalau kita di dunia swasta tuh nih, mohon maaf buat kawan-kawan mungkin yang bekerja di dinas pemerintah, kita tuh beda dengan kawan-kawan yang mungkin kerja di dinas pemerintahan. Biasanya kan kalau kawan-kawan di dinas pemerintahan digaji dulu baru kerja kan. Kalau kita di swasta kan kerja dulu nih baru digaji. Atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, kita tuh harus dana dulu, mencoba sesuatu, mengeluarkan dana dulu, kerja dulu untuk ngasih edukasi dan konsep kita kepada klien, baru klien hire kita. Itu kan lebih percaya lagi kan. Nggak mungkin seseorang itu pengen beli hal yang mentah atau belum pasti. Iya. Betul kan? Iya. Belum pasti klien kita tuh, misalnya kita menawarkan konsep berupa proposal, belum pasti dia approve semuanya. Iya, belum tentu sesuai sama proposal. Iya. Misalnya konsep bentuk proposal juga pasti para klien, ini benar ya sih sesuai dengan tertulis di proposal, gimana sih pengerjaannya di lapangan? Aku mau lihat pekerjaan di lapangannya gimana. Otomatis dia harus melihat event-event kita yang kita kerjakan dan sebagainya. Kalau belum ada event kita, otomatis kita harus simulasikan event kita. Bagaimana di depan mereka, dan itu pasti perlu modal kan kalau untuk simulasi dan sebagainya. Iya. Lagi kayak sama lah kita kayak bisnis misalnya rental, bisnis perdagangan, bisnis industri retail dan sebagainya, pasti kita kurang lebih sama sih. Contoh kayak rental, misalnya rental mobil lah ya, misalnya contoh kecil ya. Kalau mau sewa mobil lu kan harus ada mobilnya dulu. Kalau ada klien yang pengen sewa mobil kan, otomatis mereka
ada yang langsung bayar atau DP dulu aku pakai mobil selesai baru aku bayar lunas. Iya. Nah seperti itu, udah langsung dapat tiba-tiba kita kerja event besok selesai event dapat uang, dah pasti kita ada evaluasi lagi. Kita perlu apalagi di pemerintahan kan? Iya. Perlu laporkan lagi dengan pemerintah karena ini uang negara nih harus dipertanggungjawabkan nih. Iya. Karena, saya ingat pengalaman kita pas saya nih di ngurus Katulistiwaran yang pemerintah yang Dragon Boat International ya. Itu aja internasional ya. Dibilang sukses ya sukses karena kita juga kebetulan dapat force lagi waktu itu udah karena asap waktu itu ya. Iya. Itu aja masih kritiknya minta ampun pada waktu itu. Jadi kalau bagi teman-teman yang bilang tim event itu enak kerjanya cuma bikin ini, cuma nancep kabel ini itu, wah itu salah banget sih. Ya karena effortnya besar banget kita. Pertanggungjawaban kita pada waktu itu kalau misalnya miss sedikit pun, walaupun di keuangan kita sedikit pun salah, wah itu BPK langsung datang digerebek gitu bang. Ya, benar karena kita mengelola uang yang diberikan sama pemerintah untuk sebuah acara, apalagi hitungannya event internasional pada saat itu kan. Pada saat itu juga kendala kita di kota kita sedang terjadi kabut asap kan. Itu juga pastinya agak ketar-ketir, takutnya penerbangannya bagaimana datang ke Kota Pontianak, takutnya para peserta, otomatis kita sebagai orang Pontianak, aduh gimana nih orang-orang datang dari luar ngeliat kota kita basah gitu. Tapi untungnya udah sekarang udah agak mending ya bang ya. Udah agak mending. Ini pandemi ini ada positifnya bang. Iya betul. Sirkulasi udara pertama jadi bagus. Betul. Yang otomatis yang paling utama sih lebih sering ngumpul dengan keluarga. Karena kerjaan kalau kita sebagai event organizer ini kan agak berbeda nih. Orang Senin sampai Jumat kerja, kita tidak kerja. Tapi kerja sih biasanya di kantor kan. Senin sampai Jumat itu kita melakukan kegiatan perkantoran biasa lah, buat laporan, buat sebagainya. Tetap sama lah. Sabtu Minggu baru kita kerja di lapangan biasanya. Bedanya kan kita kan lebih fokusnya ke lapangan biasa bang. Biasa kayak administrasi kan kita ya mungkin ada lah, tapi enggak 100% hampir kayak orang kantoran enggak. Iya, enggak mungkin sih. kita kalau dibilang Bang Toib sebenarnya tuh kayak kita gitu. Iya. Karena kita nih kalau udah event tuh ya, kalau perlu teman-teman ketahui, kita bisa sampai nggak balik mungkin 1 minggu atau karena kita kalau udah deadline itu pasti kerjanya langsung nggak mikir lagi bang. Iya betul. Apalagi yang perlu kawan-kawan ingat, suatu acara itu biasanya konsepnya nggak sebentar. Biasanya untuk sebuah event besar malahan kita tuh udah kerja dari 3 bulan sebelum event itu. Saya paling lama 4 bulan. Iya 3 bulan sampai 4 bulan kan pasti kan event itu. Karena kita konsep dulu, tema dulu, kita desain dulu, kita meeting dulu. Karena konsep yang kita buat pasti ketika kita ajukan klien pasti ada beberapa revisi, ada beberapa penyesuaian. Konsepnya udah jadi, kita harus lihat gimana kita rekayasa tempat atau rekayasa venue-nya supaya sesuai dengan konsep kita gitu. Karena kita tahu kalau di Kota Pontianak kita untuk lahan event-event olahraga besar kita kekurangan tempat selain goreng. Iya. Kurang banget sih kita. Kita kekurangan tempat kan selain kalau misalnya mau jalan sehat, mau ada lomba sepeda atau gimana. Itu kita kekurangan tempat, korem dan gor. Nah, gimana ketika kedua tempat itu udah dipakai dalam satu waktu dan klien tetap minta waktu itu, kita harus mikir tempat mana lagi atau ada kemungkinan dipospon lagi karena kita nunggu tempat dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi ada sistematis kerjaannya, bukan hanya pas tiba-tiba panggungnya naik, nggak mungkin kan. Harus dibangun dulu. Wah, permintaan klien itu apalagi permintaan klien itu bisa mendadak berubah loh bang di hari. Ya benar. Saya pernah loh bang sekali waktu itu kita nanganin yang di Transmart. Wah itu gila. Kita udah naikin tenda rodar, tiba-tiba langsung minta supply tenda cantik yang kiri kanan dulu, yang buat stand gitu. Oke. Iya sih. Bayangin gimana kerja kerasnya kita pada waktu itu. Jadi pada hari itu langsung coding. Untungnya vendors kita di Pontianak ini udah lumayan profesional. Oke. Kalau kawan-kawan vendor sih alhamdulillah sekarang udah profesional dan mengerti kerjaan kita sebagai IO. Nah, kalau untuk permintaan klien yang aneh-aneh sih pastinya sering bukan aneh sih menurut saya. Bukan aneh sih. Makanan kita gitu. Tapi mungkin masalah waktu aja, karena kalau kayak saya pribadi udah beberapa kali
Apalagi yang keperluannya betul-betul untuk live TV ya. Misalnya event yang di live TV kan. Nah, itu kan keperluannya tuh sangat mendesak karena kita tuh punya jam saklek tuh. Kalau misalnya untuk event kan misalnya agak telat-telat setengah jam, ngaret-ngaret gitu Bang. ngaret-ngaret dikit masih bisa kita diakalkan. Kita bisa akal, misalnya kurangnya tenda 1 2, kita agak ngaret setengah jam untuk masang tenda itu enggak apa-apa kan. Nah, kalau kebetulan kalau kayak kami itu kan kami kerjasama kebetulan kayak dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kota, KPU Kabupaten untuk ngadakan untuk kemarin-kemarin tuh untuk debat kandidat, gubernur, debat kandidat wali kota. Nah, itu yang disiarkan secara live di TV tuh. Nah, kita harus kerja betul-betul sistematis sesuai dengan apa yang kita rencanakan supaya waktu dan jamnya tuh pas untuk live TV-nya. Tapi kan yang kita tahu semua yang kita rencanakan ketika di lapangan tuh kan pasti ada kendala, ada perubahan, ada melihat situasi dan kondisi apa yang di lapangan. Jadi menurut saya itulah kerjaan kita, gimana membuat hal yang sebenarnya kita rencanakan tuh paling enggak sesuai 95%. Nah, kalau 50%-nya agak ada masalahnya sih, itu udah termasuk perfect sih kalau menurut saya.